Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM yang beranggotakan Maria Magdalena NIM 2018-11054, Muhammad Rizza Hasbala NIM 2018-11043, lalu yang terakhir Delvia Hasna Bahira NIM 2018-11089. Perkenankan kami pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan materi kami tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pada dasarnya berarti proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau untuk membantu memperbaiki pelaksanaan kekurangannya dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan cara kerja yang paling efisien pada masa sekarang. Misalnya, karena masuknya teknologi baru yang belum dikuasai oleh para pekerja, sehingga harus ada pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di samping itu, juga pelatihan dapat dilakukan bagi para pekerja baru yang dalam perekrutannya ada yang belum memenuhi persyaratan kerja karena tidak tersedianya sumber tenaga kerja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut secara maksimal. Pada umumnya di sini, para pekerja yang dilamarkan itu belum mempunyai standar kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka konteksnya di sini ketika pencari atau seseorang yang melamar kerja di perusahaan tersebut minatnya kurang begitu banyak dan memang belum ada yang mempunyai kompetensi di sana, maka perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada calon pekerja tersebut sehingga sebelum mereka mulai bekerja di perusahaan, mereka dapat memiliki soft skill ataupun skill kapasitas lain yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pengembangan ataupun development dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Contohnya misal gini, pasca calon pekerja atau pekerja dari perusahaan tersebut sudah diberikan pelatihan, maka dalam proses ketika nanti dia sudah bekerja, di masing-masing bagiannya otomatis dia bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan. Sedangkan fokus pengembangan adalah peningkatan kemampuan mental tenaga kerja. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia atau human relation bagi manajemen tingkat atas dari manajemen tingkat menengah. Sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah ataupun pelaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Delvia. Mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibacakan oleh Mas Rizza Hasbullah, maaf, yaitu tentang orientasi. Diselenggarakan pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kinerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Dan selanjutnya, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, meningkatkan semangat kerja menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Dan selanjutnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, menunjang pertumbuhan pribadi atau professional growth. Selanjutnya, yaitu proses dan metode pelatihan. Prosesnya, sebelum pelatihan dapat melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu sebagai langkah atau tahapan penilaian dari proses pelatihan tersebut. Selanjutnya,
Proses metode pelatihan setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan tahap berikutnya, yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan, dan yang kedua, perumusan tujuan pelatihan, dan yang ketiga, prinsip-prinsip pelatihan, dan yang keempat, merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Terus, metode pelatihan, yaitu on the job training. Itu ada 3 bagian, 1 rotasi pekerjaan, 2 magang, 3 internship. Dan yang satunya off the job training. Itu ada 5. Yang pertama studi kepustakaan, dan yang kedua diskusi, yang ketiga dinamika kelompok, yang keempat role playing, yang kelima multiple teknik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Delvia. Baik, terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya, C. Manajemen pengembangan SDM. Pengembangan SDM dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenis. Program pengembangan harus dituangkan sasaran pelaksanaan prosedur, anggaran, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan SDM. A. Pengembangan secara informal. B. Pengembangan secara formal. Proses pengembangan: A. Sasaran, B. Kurikulum, C. Sarana, D. Peserta, E. Pelatih, dan F. Pelaksanaan. Selanjutnya, D. Evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM. Evaluasi dimaksudkan adalah kegiatan menilai kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan. Fase ini bukanlah evaluasi peserta pelatihan. Salah satu aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan pelatihan adalah mengenai perbaikan, dan peningkatan kemampuan melaksanakan pekerjaan setelah kegiatan pelatihan selesai. Selanjutnya, hasil pelatihan menjadi positif apabila setelah pelatihan para pekerja yang dilatih memperoleh pengalaman sebagai berikut. 1. Diyakini, didorong, dan diberi kesempatan oleh manajer atasannya untuk mengaplikasikan keterampilan yang baru dipelajarinya. 2. Tidak kaku dalam mengaplikasikan hasil pelatihan dalam arti memahami situasi pekerjaan dan mampu menggunakan hasil dari pelatihan. Sumber referensi. Dibaca, Mas. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Rizka Hasbala. Baik, terima kasih untuk Mbak Delvia dan Mbak Maria Magdalena. Demikian presentasi dari kelompok 1 terkait materi pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup untuk dilakukan sesi tanya jawab secara interaktif. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.